Halo, selamat datang kembali di channel Felicia Hilda, dan hari ini kita akan kembali belajar latihan soal SKB Pamong Belajar untuk part 4, dan materi khusus pada hari ini yaitu metode pembelajaran. Semoga ini bisa menjadi tambahan referensi buat teman-teman semua. Soal nomor 1, cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan yang nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah A. Pendekatan, B. Strategi, C. Metode, dan D. Teknik. Jawaban yang benar adalah C. Metode. Metode ini lebih bersifat praktis ya teman-teman, sehingga bisa dipakai untuk mengimplementasikan strategi atau rencana yang sudah dibuat. Dan metode ini bisa berupa ceramah, demonstrasi, diskusi, debat, dan lain sebagainya. Soal nomor 2, rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu disebut A. Pendekatan pembelajaran, B. Strategi pembelajaran, C. Metode pembelajaran, D. Teknik pembelajaran. Jawaban yang benar adalah B. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini merupakan suatu perencanaan yang disiapkan oleh pendidik untuk mencapai tujuan baik secara efektif maupun efisien. Soal nomor 3, titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran disebut A. Pendekatan, B. Strategi, C. Metode, dan D. Teknik. Jawaban yang benar adalah A. Pendekatan. Nah, pendekatan ini menjadi sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Ada dua jenis pendekatan. Yang pertama, student-centered approach atau pembelajaran atau pendekatan yang berorientasi kepada siswa. Yang kedua, ada teacher-centered approach, di mana pendekatan ini lebih berorientasi kepada guru. Soal nomor 4, metode yang dapat menguatkan kerjasama antar peserta didik adalah A. Diskusi, B. Kerja kelompok, C. Demonstrasi, D. Ceramah. Jawaban yang benar adalah B. Kerja kelompok. Kerja kelompok ini adalah metode yang dipakai oleh guru sehingga peserta didik dapat menyelesaikan tugas-tugas belajar secara bekerja sama antar peserta didik itu sendiri. Sedangkan diskusi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengadakan pembicaraan atau penyampaian pendapat dalam memecahkan suatu masalah tertentu. Demonstrasi yaitu memperagakan suatu barang ataupun kejadian melalui berbagai media pembelajaran. Dan yang terakhir, soal nomor 5, bahan pengetahuan yang bersifat prosedur untuk sasaran anak usia dini sebaiknya menggunakan metode sebagai berikut. Kecuali untuk soal ini ada kekeliruan, jadi tidak pakai kecuali ya. Jadi bahan pengetahuan yang bersifat prosedur untuk anak usia dini sebaiknya menggunakan metode sebagai berikut, yaitu A. Demonstrasi, B. Ceramah, C. Pemberian tugas, dan D. Resitasi. Jawaban yang benar adalah A. Demonstrasi. Mengapa demonstrasi? Karena pada anak usia dini akan lebih mudah memahami hal yang bersifat visual, yaitu dengan cara memperagakan suatu benda atau barang atau kejadian atau prosedur tertentu dengan menggunakan media pembelajaran. Soal nomor 6, penggunaan metode simulasi dalam pembelajaran memiliki kelebihan yaitu A. Membuat peserta didik aktif mencari bahan untuk menyelesaikan tugasnya, B. Mendorong perkembangan kemampuan dalam memikirkan dan melakukan sesuatu tanpa bantuan pihak lain, C. Dapat memberikan penghayatan terhadap situasi sebenarnya, D. Setiap peserta didik dilatih untuk mengemukakan gagasan atau pendapatnya. Jawaban yang benar adalah C. Memberikan penghayatan terhadap situasi sebenarnya. Metode simulasi adalah metode yang menggunakan situasi atau proses nyata, sehingga dengan demikian para peserta didik bisa melakukan penghayatan terhadap situasi yang sebenarnya. Soal nomor 7, kelemahan penggunaan metode curah pendapat yaitu
A. Peserta didik cenderung beranggapan bahwa setiap jawaban pasti diterima. B. Selalu memerlukan sarana dan prasarana praktek. C. Proses pembelajaran didominasi oleh guru. D. Sulit untuk diterapkan di kelas besar. Jawaban yang benar adalah A. Peserta didik cenderung beranggapan bahwa setiap jawaban pasti diterima. Ya, metode curah pendapat atau biasa disebut juga dengan brainstorming adalah metode di mana menghimpun gagasan secara spontan dari anggota-anggota kelompok atau dari peserta didik. Nah, di sini memiliki kelemahan, salah satunya yaitu peserta didik merasa bahwa setiap pendapat yang mereka sampaikan itu pasti diterima, padahal sebenarnya tidak demikian. Di samping itu, metode curah pendapat atau brainstorming juga memiliki kelebihan di mana bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat atau pandangan mereka tentang suatu persoalan tertentu. Ya. Soal nomor 8, metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara melatih peserta didik tentang kegiatan-kegiatan tertentu secara berulang-ulang dengan materi yang sama adalah A. Metode resitasi. B. Metode drill. C. Metode simulasi. D. Metode percobaan. Jawaban yang benar adalah B. Metode drill. Apa itu metode drill? Metode drill itu merupakan metode yang dipakai oleh pendidik untuk melatih peserta didik terhadap bahan yang sudah diajarkan sehingga peserta didik dapat memiliki keterampilan tertentu. Sedangkan metode resitasi itu sendiri yaitu metode dengan memberikan penugasan ataupun pemberian bahan sehingga peserta didik dapat mempelajarinya di mana saja. Metode simulasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi yaitu menempatkan peserta didik sehingga bisa menggunakan situasi atau proses yang nyata. Dan yang terakhir, metode percobaan, yaitu metode percobaan di mana peserta didik melakukan prosedur-prosedur tertentu atau langkah-langkah kerja tertentu untuk mendapatkan hasil atau konsep tertentu ataupun memecahkan suatu masalah tertentu. Soal nomor 9, cara pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dan bersifat implementatif disebut A. Pendekatan pembelajaran, B. Strategi pembelajaran, C. Metode pembelajaran, dan D. Teknik pembelajaran. Jawaban yang benar adalah D. Teknik pembelajaran. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pendekatan, strategi, maupun metode. Teknik itu sendiri merupakan cara yang dilakukan oleh peserta didik untuk mengimplementasikan metode secara spesifik. Misalnya kita memilih metode ceramah ataupun metode diskusi. Selanjutnya soal nomor 10 ya, bukan soal nomor 9, selanjutnya soal nomor 10. Berikut ini bukan merupakan kedudukan metode menurut Syaiful Jamarah dan kawan-kawan adalah A. Alat untuk mencapai tujuan, B. Motivasi ekstrinsik, C. Alat pembangkit motivasi belajar, D. Penunjang keberhasilan sistem belajar mengajar. Jawaban yang benar adalah D. Penunjang keberhasilan sistem belajar mengajar. Baik, demikianlah pembahasan soal untuk part 4 ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan dapat menjadi tambahan referensi buat teman-teman semua untuk melatih kemampuan dalam menganalisis soal. Thank you.